Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Belajar Trading. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang sudah diposting di eh, channel Belajar Trading Telegram. Oke. Oke, jadi di sini saya akan membahas yaitu tentang indikator MACD ya. MACD rata-rata pergerakan dan ya rata-rata pergerakan kita pakai dua. Saya akan bahas tentang 3 indikator ya. Oke. Nah, di sini di materi yang saya udah post di channel Trading Telegram. Di sini itu penjelasan tentang MACD. Oke, pada strategi ini saya menggunakan 3 indikator, yaitu indikator rata-rata atau MA, oke, moving average, jenis SMA-nya periode 5. Digunakan terserah mau gunakan warna apa. Nah, untuk yang periode 22 gunakan terserah mau warna apa. Nah, untuk indikator MACD dengan periode standar atau default langsung diterapkan saja ya, langsung klik saja. Jadi seperti ini gambarnya ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini seperti ini. Oke, kita lanjut. Setelah memasang indikator, langkah selanjutnya adalah melakukan analisa pergerakan harga. Cara analisa trading binomo dengan strategi golden moment horizon. Oke, perlu teman-teman ingat bahwa trading binari merupakan bisnis yang kejam ya. Seperti Anda memasuki medan pertempuran, jika tidak memiliki persiapan senjata dan strategi, maka kita akan mudah dikalahkan. Tujuan melakukan analisa pergerakan harga adalah untuk menentukan titik entry atau open posisi trading. Pada strategi ini, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Berikut urutannya. Tentukan tren apa yang sedang terjadi saat ini. Pastikan untuk open posisi sesuai tren yang sedang terjadi. Tunggu sinyal entry dari indikator, tunggu konfirmasi harga dari candlestick. Jangan memaksa open posisi jika pergerakan harga tidak sesuai strategi. Mari kita bahas secara detail sesuai dengan indikator yang kita gunakan, yaitu indikator SMA periode 5 atau MA5, SMA periode 22 atau MA22, dan MACD. Oke, indikator MACD. MACD saya gunakan untuk menentukan pergerakan tren yang sedang terjadi saat ini dan sinyal entry untuk open posisi. Tetapi lebih besar perannya dalam memastikan tren apa yang sebenarnya terjadi baru-baru ini. Tren naik atau uptrend. Jika pergerakan dua garis periode MACD berada di atas garis level 0, maka pergerakan harga yang sedang terjadi cenderung naik. Dengan begitu kita sudah punya gambaran bahwa nanti akan ambil open posisi naik. Nah, seperti ini teman-teman ya, gambarnya seperti ini. Penjelasannya seperti ini. Jadi garis periode MA. Nah, ini ya. Garis periode MA bergerak di atas level 0 maka sedang terjadi uptrend, berarti sedang terjadi kenaikan. Oke, jadi seperti ini contohnya. Oke, sedang terjadi kenaikan dan tren turun atau downtrend apabila pergerakan dua garis periode MACD berada di garis level 0. Artinya sedang terjadi turun, sehingga untuk posisi nanti kita akan pilih turun atau sell. Oke, jadi yang pertama ini ya, di saat berada di atas ya, di atas. Nah, ini dia ya, berada di atas garis nol. Ini garis nolnya ya, ini garis nolnya. Berarti posisi lagi tren, uptrend. Jadi kita bisa open posisi naik. Nah, begitu juga dengan kebalikannya. Oke, jika garis MACD berada di bawah garis nol, ini garis nol, ini garis, oke, sorry, oke, ini garis nolnya dan ini MACD-nya berada di bawah garis nol. Nah, itu berarti tandanya situasi lagi downtrend. Oke, nah teman-teman bisa open posisi sell
Nah, sampai di sini kita sudah bisa memutuskan apakah nanti akan open posisi naik atau turun dengan melihat pergerakan garis periode MACD. Kenapa ketika tren sedang naik pilih posisi naik atau buy, begitu juga sebaliknya? Jawabannya karena saya memilih untuk trading mengikuti arah tren atau follow the trend. Alasannya karena resikonya lebih sedikit. Kenapa tidak memilih open posisi melawan arah tren atau reversal? Jawabannya karena umumnya pergerakan tren tidak langsung berbalik begitu saja. Seringnya mengalami pergerakan sideways ke samping terlebih dahulu. Sinyal open posisi indikator MACD setelah pergerakan tren diketahui, langkah berikutnya yaitu menunggu sinyal entry open posisi yang tepat dan minim resiko. Sinyal entry buy atau naik jika garis periode MACD berwarna putih bergerak menyilang garis merah dari bawah ke atas. Oke, jadi kalau tadi kita sudah lihat tentang tren sedang naik atau tren sedang turun, kelihatan dari garis MACD berada di atas atau di bawah garis 0 di MACD. Nah, bagaimana cara agar supaya kita bisa melakukan entry open posisi naik atau turun? Oke, kita akan lihat di sini ya. Jadi, ketika garis MA terjadi persilangan, oke, persilangan naik atau turun, jadi MACD MA yang putih dia bersilangan naik, maka tandanya kita bisa ambil open posisi buy. Begitu juga sebaliknya. Jika terjadi penyilangan turun, maka kita bisa ambil posisi sell. Jadi seperti itu. Oke, jadi sinyal entry sell atau turun jika garis periode MA berwarna putih bergerak menyilang garis merah ke bawah. Jadi tadi ini dia ke atas, oke. Jadi kita bisa ambil open posisi buy, dan yang ini terjadi persilangan ke bawah. Jadi kita bisa ambil open posisi sell. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Tetapi oke. Tetapi kita tidak boleh hanya mengandalkan sinyal entry dari MACD saja, melainkan harus diperkuat dengan sinyal entry dari indikator SMA atau MA yang dikatakan tadi MA5 dan MA22. Artinya, baik MACD dan indikator SMA harus menunjukkan sinyal entry yang sama. Misalnya MACD menunjukkan sinyal buy, maka indikator sama juga harus menunjukkan sinyal buy. Dengan begitu, lebih akurat. Biasanya indikator MACD akan lebih awal menunjukkan sinyal entry. Jadi, jika MACD sudah menunjukkan sinyal entry, tinggal tunggu munculnya sinyal dari indikator SMA. Indikator SMA atau rata-rata gerak perpaduan dua indikator SMA dengan periode 5 atau putih dan periode 22 atau merah digunakan untuk menentukan sinyal open posisi trading. Sinyal entry buy naik jika garis putih indikator SMA bergerak menyilang garis merah dari bawah ke atas. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu juga dengan sinyal turun. Sinyal turun ketika garis SMA 5 garis MA 5 bersilangan turun dengan garis MA 22. Jadi seperti itu. Jadi ketika tiga indikator ini terjadi informasi yang sama, maka kita bisa melakukan open posisi. Jadi untuk trading itu salah satunya adalah kita harus sabar. Saya ingatkan lagi urutan strategi trading agar mudah dipahami. Memastikan tren yang sedang terjadi dengan indikator MACD. Contoh, garis periode berada di atas level 0, maka tren yang sedang terjadi adalah tren naik. 2. Memutuskan open posisi mengikuti arah tren yang sedang terjadi sesuai indikator MACD. 3. Contoh sedang terjadi naik, maka hanya akan open posisi buy selama masih uptrend. Menunggu sinyal entry open posisi dari indikator MACD dan MA, menunggu munculnya konfirmasi dari candlestick. Meskipun sinyal entry open posisi sudah muncul dari indikator MACD dan SMA, kita tidak boleh terburu-buru open posisi. Tunggu konfirmasi harga menggunakan candlestick. Konfirmasi entry
open posisi dengan candlestick untuk memastikan apakah keputusan kita sudah tepat, maka harus menunggu sinyal konfirmasi yang ditunjukkan oleh candlestick. Tujuannya agar keputusan pilihan open posisi baik buy, naik, atau sell turun lebih akurat. Konfirmasi entry buy atau naik, tunggu munculnya candlestick warna hijau sesaat setelah muncul sinyal buy dari indikator SMA dan MACD, yaitu garis putih menyilang garis merah dari bawah ke atas. Garis putih periode 5 menyilang garis merah periode 22 dari bawah ke atas. Jadi MACD dan SMA itu udah clock. Selanjutnya, tunggu muncul candlestick warna hijau atau bullish. Semakin besar candlestick hijau, maka semakin akurat. Lebih akurat apabila candlestick hijau muncul sebelum dan sesudah garis SMA terjadi persilangan. Jika muncul candlestick merah setelah terjadi persilangan, indikator SMA jangan open posisi. Karena sinyal open posisi buy tidak terkonfirmasi. Lakukan open posisi setelah candlestick konfirmasi menutup. Jika di aplikasi smartphone Android, di menit ke 0100. Bisa lihat pada gambar berikut ini. Oke, jadi bisa lihat ya seperti ini contohnya. Oke guys, jadi penjelasannya sampai sejauh ini. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, jadi kita akan sambung pada video berikutnya karena agar supaya teman-teman tidak terlalu panjang memahaminya karena ini udah 11 menit, 12 menit ya. Oke, saya sudahi video ini. Sampai jumpa di kelanjutan video berikutnya.